Langit sore itu menggantung kelabu, seperti menahan tangis yang akhirnya tumpah dalam hujan deras. Di bawah langit yang basah itu, seorang gadis berhijab sederhana bernama Alia berjalan cepat menyusuri trotoar. Tangannya menggenggam erat tas kain lusuh berisi sabun dan pakaian kotor dari pelanggan terakhir. Ia adalah tukang cuci keliling, hidup dari upah harian, dari rumah ke rumah. Baju yang dikenakannya sudah separuh basah. Namun ia tetap berjalan meski hujan mengguyur tanpa ampun. Alia menepi di sebuah halte kecil dekat perempatan. Tubuhnya menggigil. Namun ia tetap berdiri tegak sambil menatap langit yang tak juga bersahabat. Di tengah denting hujan dan deru kendaraan, sesuatu membuat langkah dan pandangannya terhenti. Di seberang jalan, berdiri seorang bocah laki-laki berusia sekitar 5 tahun. Ia diam tak bergerak, seperti patung. Baju putihnya basah kuyup, rambut hitamnya menempel di dahi, dan yang paling menyentuh, matanya kosong, menatap aspal tanpa arah. Tak ada payung, tak ada pendamping, tak ada tangis, hanya keheningan yang menyesakkan. Alia tertegun. Nalurinya sebagai manusia langsung menjerit. Ia menoleh ke kanan kiri mencari orang tua si bocah. Namun jalanan sepi. Tanpa pikir panjang, ia menyingsingkan gamisnya dan menyeberangi jalan perlahan di bawah hujan. "Dek, kamu sendirian? Mana ibumu?" Tanyanya lembut sambil berjongkok di depan bocah itu. Bocah itu tak menjawab, bahkan tak melirik sedikit pun. Tatapannya tetap kosong. Napasnya pelan, tapi tubuhnya menggigil. Alia cemas. Ia melepas kerudung lusuhnya dan menutupi tubuh mungil itu. Tangannya memeluk bahu kecil si bocah, mencoba memberi kehangatan. Tiba-tiba suara rem mobil memekik. Sebuah sedan hitam mewah berhenti mendadak tak jauh dari mereka. Seorang pria tinggi dan gagah keluar tergesa, membiarkan jas mahalnya basah. Wajahnya panik. Matanya langsung menangkap sosok bocah itu. "Arvino!" serunya dengan nada putus asa. Bocah itu menoleh. Mata kosongnya berubah. Ia berlari ke arah pria itu dan memeluknya erat. Pria itu memejamkan mata, menahan emosi. Di tengah hujan, pelukan itu terasa lebih kuat dari kata-kata. Pria itu menoleh ke arah Alia. Tatapannya tajam, namun bukan marah, melainkan heran dan ragu. "Kau yang menemaninya?" tanyanya cepat. Alia mengangguk pelan. "Saya hanya melihat dia berdiri sendirian." Hening sejenak. Lalu, pria itu berkata pelan namun tegas, "Kau satu-satunya yang dia izinkan dekati. Mau ikut ke rumahku?" Alia terdiam. Hujan masih mengguyur tubuhnya, tapi hatinya lebih bergemuruh dari hujan itu. Mobil hitam itu melaju melewati gerbang besi besar yang terbuka otomatis. Di baliknya berdiri rumah mewah bak istana, dengan pilar menjulang dan taman bunga yang tertata sempurna. Alia duduk di kursi belakang, diam dan gugup. Ia masih menggenggam kerudung basah yang tadi ia gunakan menutupi tubuh bocah bernama Arvino. Di sampingnya, bocah itu kini tertidur di pelukan pria yang tadi menyelamatkannya, Davin, ayah Arvino. Sesampainya di rumah, beberapa pelayan datang menyambut. Namun mereka tampak bingung melihat kedatangan gadis asing dengan pakaian lusuh. Alia merasa asing dan kecil. Ia menunduk dalam, tak berani melangkah masuk. Namun Davin menoleh dan berkata, "Masuklah, ini juga rumahmu sekarang, setidaknya untuk sementara." Alia mengikuti langkah Davin menuju ruang tamu megah. Sofa kulit, lampu gantung kristal, lantai marmer putih yang mengilap. Ia berdiri kaku di pojok ruangan, takut mengotori tempat itu dengan kakinya yang basah. Arvino, yang sejak tadi diam, tetap memandangi Alia dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan. Seperti menggantungkan rasa aman pada sosok yang baru dikenalnya beberapa jam lalu. Setelah menyuruh pembantu membawa handuk dan minuman hangat, Davin duduk di hadapan Alia. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya menyimpan kesedihan mendalam. "Namamu siapa?" tanyanya singkat. "Alia," jawabnya pelan. Davin menarik napas panjang. Ia berdiri, berjalan ke arah rak besar yang penuh dengan bingkai foto. Ia menunjuk sebuah gambar wanita berhijab tersenyum,
dengan Arvino kecil di pelukannya. Itu istri saya. Meninggal dalam kecelakaan setahun lalu. Sejak hari itu, Arvino tak pernah lagi bicara. Tak satu kata pun. Alia menahan napas. Matanya tertuju pada bocah kecil yang kini tampak begitu rapuh. Saya sudah coba semuanya. Psikolog, terapis, bahkan perawat dari luar negeri. Semua gagal. Tapi hari ini, dia memelukmu. Diam di pelukanmu. Kau satu-satunya orang yang membuatnya tenang, kata Davin lirih. Alia tercekat. Ia hanya seorang tukang cuci. Ia merasa tak pantas mendengar kepercayaan sebesar itu. Saya tidak bisa, Tuan, katanya cepat. Saya tak punya pendidikan. Tak tahu cara mengurus anak. Saya hanya... Tidak, potong Davin pelan, tapi tegas. Kau punya sesuatu yang tak dimiliki mereka. Kehangatan. Dan itu yang anak saya butuhkan. Alia menunduk. Kata-kata itu mengguncang dinding hatinya. Ia ingin menolak. Tapi tatapan Arvino yang terus menatapnya seolah berkata, "Jangan pergi." Di tengah rumah megah itu, seorang gadis miskin menghadapi tawaran yang tak pernah ia bayangkan. Bukan uang, bukan pekerjaan, tapi kepercayaan, tanggung jawab, dan mungkin awal dari perubahan hidupnya. Hari-hari pertama Alia tinggal di rumah besar itu penuh dengan kecanggungan. Ia merasa seperti burung kecil di dalam sangkar emas yang terlalu mewah. Setiap langkahnya terasa canggung. Ia bahkan tak berani duduk di sofa kecuali diminta. Para pelayan memandangnya dengan tatapan heran. Seorang gadis kampung, tiba-tiba menjadi orang penting di rumah itu. Hanya karena seorang anak kecil yang bisu merasa nyaman dengannya. Tapi semua kecanggungan itu seolah hilang setiap kali Alia berada di dekat Arvino. Bocah itu belum juga mengucapkan sepatah kata pun. Namun Alia bisa merasakan ada komunikasi lain yang tumbuh di antara mereka. Lewat tatapan mata, lewat gerakan tangan kecil yang menggenggam ujung gamisnya saat ia hendak pergi ke dapur. Lewat senyuman samar yang terbit saat Alia membacakan dongeng sambil menirukan suara tokoh-tokohnya dengan ekspresi lucu. Setiap pagi, Alia akan menyiapkan sarapan untuk Arvino, meski sudah ada koki pribadi di rumah itu. Tapi bocah itu hanya mau makan jika Alia yang menyuapinya. Setiap malam, sebelum tidur, Arvino akan memeluk boneka kecil sambil menunggu Alia duduk di samping ranjangnya dan menyanyikan lagu Nina Bobo. Ia tak tertidur tanpa itu. Davin memperhatikan semua itu dalam diam. Setiap kali melihat anaknya memegang tangan Alia, ia merasa ada harapan yang perlahan tumbuh kembali dalam hidupnya yang hampa sejak istrinya meninggal. Namun, tak semua di rumah itu menyambut perubahan ini dengan hati terbuka. Suatu siang, saat Alia sedang mencuci tangan di wastafel luar, ia tak sengaja mendengar percakapan dua pelayan perempuan. Gadis itu siapa sih? Baru datang langsung lengket sama tuan muda. Kayak sengaja cari perhatian. Iya, mana tahu dari mana asalnya. Jangan-jangan. Kalimat itu tak selesai. Alia perlahan mundur. Tak ingin mendengar lebih. Dadanya sesak. Ia sadar tempat itu bukan dunianya. Tapi entah kenapa, setiap kali ia hendak berbicara dengan Davin dan menyatakan ingin mundur, ia teringat sorot mata Arvino yang mulai menghangat, dari beku menjadi teduh. Dan hari itu, sesuatu terjadi. Saat Alia membawakan segelas susu ke kamar, Arvino tiba-tiba memegang tangannya. Bocah itu menatap wajah Alia, lalu perlahan, dengan suara kecil yang serak, berkata, "Kak Alia." Alia tertegun. Gelas hampir jatuh dari tangannya. Davin, yang melihat dari pintu, membeku. Matanya memerah. Suara yang telah hilang selama 1 tahun, akhirnya kembali, untuk menyebut nama seorang gadis sederhana yang datang dari hujan. Sejak Arvino mengucapkan namanya, segalanya berubah. Rumah besar yang dulu dingin kini terasa lebih hidup. Alia kini bukan lagi orang asing. Para pelayan mulai memperlakukannya dengan hormat, dan Davin pun lebih sering mengajaknya berdiskusi, bukan hanya soal Arvino, tapi juga tentang hal-hal kecil seperti bunga kesukaan Arvino atau menu makanan yang bisa membuat bocah itu tersenyum. Namun di balik semua senyuman itu,
Alia menyimpan luka yang belum sembuh. Malam itu, saat Arvino sudah tertidur, Alia duduk di beranda rumah, menatap langit gelap yang tak berbintang. Angin malam menusuk kulitnya, tapi yang lebih dingin adalah kenangan yang menyeruak dalam pikirannya. Ia teringat masa kecilnya, hidup berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain setelah ibunya meninggal karena komplikasi paru-paru. Ayahnya menikah lagi, dan ibu tirinya tak pernah benar-benar menerimanya. Usia 12 tahun, Alia sudah harus bekerja mencuci baju tetangga agar bisa membeli buku dan sepatu sendiri. Tak ada yang mudah dalam hidupnya, tapi ia belajar untuk tetap tersenyum. Davin yang tak sengaja lewat, melihat gadis itu duduk sendiri dalam diam. Ia membawa 2 cangkir teh hangat dan duduk di sebelah Alia tanpa bicara. Beberapa saat mereka hanya diam, mendengarkan nyanyian jangkrik malam. "Kau terlihat sedih malam ini," kata Davin perlahan. Alia tersenyum kecil, menatap uap yang mengepul dari cangkirnya. "Saya hanya teringat masa lalu. Dulu saya juga pernah seperti Arvino. Tak bersuara, tapi karena tak ada yang peduli." Davin menatap gadis itu dalam. Baru malam itu ia melihat sosok Alia bukan hanya sebagai pengasuh Arvino, tapi sebagai perempuan yang menyimpan kekuatan besar di balik kelembutan. "Kau kuat, Alia, dan keberadaanmu di sini lebih berarti dari yang kau bayangkan." Alia hanya menunduk, hatinya bergemuruh. Ia tak ingin berharap lebih, tapi tak bisa memungkiri, setiap kata dari Davin perlahan menyusup ke ruang-ruang sunyi dalam hatinya. Keesokan paginya, Alia dikejutkan oleh sebuah kejadian. Saat ia turun ke ruang makan, seorang wanita anggun duduk di sana, mengenakan gaun mahal dan parfum menyengat. Ia tersenyum tajam ke arah Alia. "Oh, jadi ini dia gadis ajaib yang bisa membuat Arvino bicara lagi," ucapnya dingin. "Namaku Nadine, sepupu mendiang istri Davin." Alia membalas dengan anggukan sopan, tapi hatinya merasa tak nyaman. Tatapan Nadine tak pernah ramah, seolah memandang dirinya sebagai ancaman. Dan benar saja, setelah Davin masuk ke ruangan, Nadine menggenggam tangannya dan berkata, "Kau terlalu baik, Davin. Tapi hati-hati, jangan sampai simpati berubah jadi salah langkah." Alia hanya bisa diam. Ia tahu, sejak hari itu, hidupnya di rumah itu tak akan semudah sebelumnya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tekanan yang tak lagi tersembunyi. Nadine mulai sering datang ke rumah dengan berbagai alasan, menjenguk Arvino, membantu Davin mengurus yayasan almarhum istrinya, bahkan kadang membawa bunga dan makanan yang tak diminta. Tapi semua itu hanya kedok. Tatapan Nadine kepada Alia selalu menusuk, seperti ingin mengingatkannya, "Kau tidak pantas di sini." Alia tetap menjalani tugasnya seperti biasa. Ia tak ingin membalas sindiran, ia hanya ingin fokus pada Arvino, anak yang mulai tumbuh lebih ceria dari hari ke hari. Bocah itu kini sering tertawa kecil, bermain ke taman, bahkan mulai menggambar dengan warna-warna cerah. Dan semua itu, Davin tahu, adalah berkat Alia. Namun benih kekhawatiran tumbuh dalam diri Davin. Ia tahu Nadine punya ambisi. Dulu, sebelum ia menikah, Nadine pernah mengisyaratkan perasaan padanya. Tapi ia memilih istrinya, dan Nadine diam. Kini, setelah istrinya tiada, dan melihat kedekatan Davin dengan Alia, Nadine seperti muncul kembali membawa agenda tersembunyi. Suatu sore, Alia menemukan sebuah lukisan lama yang tersimpan di ruang baca. Sebuah potret perempuan muda yang cantik dengan senyum teduh. "Dia, istri Tuan Davin, ya?" tanya Alia pada kepala pelayan yang lewat. Kepala pelayan itu mengangguk pelan. "Nyonya Larissa, perempuan yang sangat baik. Arvino sangat dekat dengannya." Alia menatap lukisan itu lama. Entah mengapa hatinya terasa berat. Ia merasa seperti mengganggu ruang yang bukan miliknya. Malam harinya, saat akan membacakan dongeng untuk Arvino, bocah itu menyodorkan sebuah gambar kecil yang baru digambarnya. Alia terkejut. Gambar itu menunjukkan 3 sosok, dirinya, Arvino, dan Davin, berdiri di bawah pohon besar dengan matahari bersinar cerah. Di sisi bawah gambar, tertulis dalam tulisan anak-anak, "Keluarga bahagia." Alia memeluk Arvino erat.
Tapi saat itulah, Nadine masuk tanpa mengetuk. Tatapannya menusuk, dan bibirnya menyeringai sinis. Lucu sekali gambar ini. Tapi jangan biarkan anak-anak hidup dalam mimpi, Alia. Mereka harus tahu siapa orang tua mereka yang sesungguhnya. Setelah Nadine pergi, Alia terdiam lama. Ia merasa semua kebahagiaan kecil yang perlahan tumbuh, kini mulai terancam oleh bayang-bayang masa lalu dan ambisi orang-orang di sekitarnya. Malam itu, ia menulis surat. Bukan untuk dibaca siapapun, hanya untuk menuangkan gundah yang tak bisa disuarakan. Dalam surat itu, ia menulis, "Jika suatu hari aku harus pergi, kuharap Arvino akan tetap tersenyum. Aku hanya jejak sementara di hidupnya. Tapi aku ingin menjadi jejak yang berarti." Sejak malam itu, Alia mulai merasa dirinya seperti bayangan di rumah besar itu. Ia tetap merawat Arvino dengan sepenuh hati, namun hatinya kini dipenuhi keraguan. Ia sadar, ada dunia yang tak pernah benar-benar terbuka untuk orang sepertinya. Dunia Davin dan Nadine, dunia dengan gala dinner, warisan keluarga, dan nama-nama besar yang selalu tampil sempurna. Di sisi lain, dunia Alia adalah lorong-lorong sempit gang kumuh tempat ia tinggal. Tempat suara tawa dan tangis bertaut menjadi satu. Tempat anak-anak berlarian tanpa alas kaki, dan ibu-ibu menjemur cucian dengan baju yang sama setiap harinya. Suatu pagi, Davin menawarkan untuk mengantar Alia pulang ke rumahnya karena hujan turun deras. Alia sempat menolak, tapi Davin bersikeras. Mereka pun menyusuri jalanan sempit dengan mobil mewah milik Davin. Anak-anak di gang ramai berlarian mendekat, heran melihat Alia turun dari mobil seperti itu. Di dalam kontrakan kecil yang lembab, Davin duduk di kursi plastik reot sambil menatap sekeliling. Ia melihat dinding berjamur, tumpukan baju di pojok, dan foto almarhum ibu Alia yang terbingkai sederhana. "Ini dunia yang membentukmu ya," ucap Davin pelan. Alia hanya mengangguk. "Saya memang bukan siapa-siapa, Pak. Saya cuma seorang tukang cuci keliling yang kebetulan dipercaya merawat Arvino." Davin menatapnya lekat. "Tapi saya tak pernah melihat Arvino sebahagia sekarang. Kau membawa terang ke hidupnya, Alia, dan juga ke hidup saya." Ucapan itu membuat jantung Alia berdegup lebih cepat. Tapi sebelum sempat membalas, suara ketukan pintu terdengar. Ternyata Nadine. Dengan wajah tegang, Nadine masuk tanpa permisi. Ia menatap sekeliling dengan jijik, lalu menatap Alia tajam. "Davin, kau serius datang ke tempat seperti ini? Ini bukan lingkungan yang pantas untukmu," ucap Nadine tajam. "Dan kau, Alia, tolong jaga batasan. Kau pengasuh, bukan bagian dari keluarga." Ucapan itu seperti tamparan di wajah Alia. Meski Davin mencoba meredam situasi, Alia sudah merasa cukup. Setelah Nadine pergi dengan langkah angkuh, Alia menatap Davin dalam-dalam. "Mungkin Nadine benar. Dunia kita berbeda. Dan saya tak bisa terus menipu diri sendiri." Davin mencoba menahan, tapi Alia hanya tersenyum pahit. "Saya hanya bagian dari proses penyembuhan Arvino. Tapi mungkin, saya bukan bagian dari masa depan kalian." Sejak kejadian di kontrakan itu, suasana hati Alia berubah drastis. Ia tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, memandikan Arvino, menyiapkan sarapan, menemaninya belajar dan bermain. Namun senyum tulus yang dulu selalu menghiasi wajahnya kini berubah menjadi senyum sopan yang dingin. Hatinya sudah membuat keputusan. Ia harus pergi sebelum semuanya menjadi terlalu rumit. Davin menyadari perubahan itu. Ia mencoba bicara, tapi Alia selalu menghindar. Hingga suatu pagi, Alia memberanikan diri menyerahkan surat pengunduran diri ke tangan Davin langsung. "Saya rasa waktu saya di sini sudah cukup, Pak. Arvino sudah jauh lebih ceria dan kuat. Saya sudah tak dibutuhkan lagi." Davin terdiam lama. Ia membaca surat itu tanpa suara. Arvino yang sedang menggambar di lantai menatap mereka bergantian. "Tapi kenapa?" tanya Davin akhirnya. "Apakah karena Nadine?" Alia menggeleng pelan. "Bukan hanya karena dia, tapi karena saya sadar,
Saya tak punya tempat di rumah ini. Saya bagian dari cerita singkat dalam hidup kalian. Cerita yang harus segera ditutup agar tak menyakitkan siapa-siapa. Davin mengepalkan tangannya. Ia ingin berkata bahwa Alia penting, bahwa dirinya pun tak lagi melihatnya sekadar pengasuh, tapi lebih dari itu. Namun ia ragu. Ia takut perasaannya hanya akan menambah beban. Hari berikutnya, Alia mengemasi barang-barangnya. Arvino menangis keras. Ia tak ingin ditinggalkan. Kenapa harus pergi, Kak Alia? Aku janji gak nakal. Isaknya sambil memeluk erat kaki Alia. Alia menahan air mata. Ia memeluk bocah itu erat dan berbisik. Arvino anak hebat. Kau harus terus bahagia, ya? Kakak nggak pergi karena kamu. Kakak hanya harus melanjutkan hidup. Saat berjalan keluar gerbang rumah itu, Davin berdiri di ambang pintu, diam dan kehilangan kata. Ia tak mengejar, hanya memandangi punggung Alia yang menjauh, membawa separuh hatinya yang belum sempat ia jaga. Sore harinya, Davin duduk sendirian di ruang tengah. Ia menatap lukisan mendiang istrinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa Larissa telah tenang, seolah memberi restu pada hati yang mulai menyukai Alia. Namun semua itu mungkin sudah terlambat. Hari-hari tanpa Alia terasa hampa. Arvino sering murung, enggan bermain, bahkan menolak makan. Ia kerap memandangi jendela seolah menunggu seseorang datang. Davin mencoba mengisi kekosongan itu dengan perhatian, namun ia tahu, tak ada yang bisa menggantikan tempat Alia di hati Arvino, juga di hatinya. Sementara itu, Alia kembali pada kehidupannya yang sederhana. Ia kembali mencuci pakaian dari rumah ke rumah. Tapi kini, setiap sabun yang ia peras mengandung air mata. Ia merindukan tawa Arvino, perhatian Davin, dan kehangatan rumah yang dulu terasa seperti mimpi. Malam itu, Alia duduk di depan kontrakan kecilnya. Ia memandangi langit, lalu berdoa pelan. Ya Allah, kalau memang aku hanya lewat sebentar di kehidupan mereka, jangan biarkan kepergianku membuat Arvino sedih. Tapi kalau aku memang kau tulis untuk jadi bagian dari mereka, tunjukkan jalan. Aku siap menerima takdir MU. Tak disangka, malam yang sama, Davin juga termenung di balkon rumahnya. Ia menggenggam boneka kecil milik Arvino, boneka yang dulu diberikan Alia. Di dadanya hanya satu keyakinan. Ia tak bisa membiarkan orang yang tulus itu pergi begitu saja. Keesokan harinya, Davin dan Arvino datang ke kontrakan Alia tanpa pemberitahuan. Saat pintu diketuk, Alia terkejut melihat mereka berdiri di depan matanya. Arvino langsung berlari memeluknya erat. Kak Alia, pulang, ya? Aku nggak mau pengasuh lain. Aku cuma mau Kak Alia. Alia menahan air mata. Tapi yang membuat hatinya benar-benar luruh adalah ketika Davin maju dan berkata, Alia, aku tak datang untuk memintamu kembali bekerja. Aku datang karena aku tak bisa lagi membohongi diriku sendiri. Ia lalu berlutut dan menggenggam tangan Alia. Kau bukan sekadar pengasuh. Kau adalah cahaya di hidup kami. Jika kau bersedia, aku ingin kau bukan hanya menjadi bagian dari masa lalu Arvino, tapi juga masa depannya. Dan masa depanku. Tangis Alia pecah. Doanya dijawab Tuhan, dengan cara yang paling tak disangka. Beberapa bulan kemudian, rumah besar itu tak lagi dingin. Alia, Davin, dan Arvino hidup dalam kehangatan yang dibangun bukan dari kemewahan, tapi dari ketulusan, cinta, dan takdir yang akhirnya mempertemukan mereka di titik paling indah.